Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubagus Muhammad Fadliyogi beserta teman saya Dina Oktaviani, Dina Kurnia, Yuni Damayanti, dan Arus Pratiwi. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang anabolisme lemak. Yang pertama ada sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama itu masa persiapannya, di mana koenzim A asetil dipindahkan dari mitokondria ke dalam sitoplasma, yang dimana di sitoplasma ini terjadinya sintesis asam lemak. Yang selanjutnya ada aktivasi dari koenzim A asetil. Yang terakhir itu ada proses ATP. Yang pertama adalah tahap persiapan, di mana sitrat membawa kelompok asetil dari mitokondria ke sitoplasma. Nah, sintesis untuk asam lemak ini terjadi biasanya di sitoplasma. Namun, bahan baku untuk si sintesis asam lemak ini adalah asetil koenzim A, yang mana dia itu berada di mitokondria. Lalu bagaimanakah caranya si asetil koenzim A ini agar dapat ditransfer ke sitoplasma? Nah, caranya itu dengan mentransfernya dalam bentuk sitrat. Nanti sitrat ini akan dipindahkan ke sitoplasma melalui protein transport, di mana yang nantinya ia akan dibelah oleh ATP sitrat liase yang memerlukan biaya molekul ATP untuk menghasilkan asetil koenzim A dan ADP plus P plus oksaloasetat. Nah, siklus ini harus diulang selama 8 kali untuk menyediakan atom C yang dibutuhkan pada sintesis palmitat nantinya. Selanjutnya ada pembentukan NADPH. Sintesis palmitat membutuhkan 14 molekul NADPH serta pengeluaran ATP. Beberapa kekuatan pereduksi dihasilkan ketika oksaloasetat terbentuk dalam transfer gugus asetil ke sitoplasma lalu dikembalikan lagi ke mitokondria. Membran mitokondria bagian dalam tidak tembus terhadap oksaloasetat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa serangkaian reaksi agar si oksaloasetat ini dapat tembus ke mitokondria. Nah, reaksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pereduksian oksaloasetat. Oksaloasetat direduksi menjadi malat oleh NADH. Nah, reduksinya itu dari si ini nih. Tadi kan di oksaloasetat itu ada gugus karbonil. Nah, ketika direduksi, dia akan menangkap H+. Nah, yang tadinya gugus karbonil ini akan tereduksi menjadi gugus hidroksil pada malat. Nah, selanjutnya, setelah malat terbentuk, malat ini akan didekarboksilasi menjadi pirufat secara oksidatif oleh NADP+. Nah, si malat tadi ini, di gugusnya ini ada gugus karboksilat. Nah, setelah didekarboksilasi oleh si NADP+ secara oksidasi, nanti dia akan kehilangan si gugus karboksilatnya menjadi pirufat. Nah, selanjutnya piruvatnya akan masuk ke mitokondria. Lalu di mitokondria ini dia akan mengalami karboksilasi lagi menjadi oksaloasetat. Nah, inilah serangkaian reaksi-reaksi dari si oksaloasetat ini yang tadinya di sitoplasma berhasil ke dalam mitokondria. Nah, secara keseluruhan dari 3 reaksi ini kita dapat simpulkan bahwa NADP+ ditambah NADH ditambah ATP ditambah H2O menjadi NADPH plus NAD+ ditambah ADP ditambah P ditambah H+. Seperti yang disebutkan tadi, jika ada 8 kali pembentukan asetil CO enzim A, maka juga ada 8 kali pembentukan oksaloasetat. Nah,
jika ada 8 kali pembentukan oksaloasetat, maka ada juga 8 kali pembentukan NADPH. Nah, tadi kan disebutkan ada 14 NADPH, terus 6 lagi kemana? Nah, 6 lagi tadi akan berasal dari jalur pentosa fosfat. Setelah tadi proses persiapan, selanjutnya adalah proses aktivasi. Seperti sintesis semua biopolimer lainnya, sintesis asam lemak membutuhkan aktivasi. Nah, sintesis asam lemak ini dimulai dengan karboksilasi asetil CoA menjadi malonyl CoA. Nah, malonyl CoA ini merupakan bentuk aktif dari asetil CoA, asetil koenzim A. Nah, reaksi reversibel ini merupakan langkah yang pasti terjadi di dalam sintesis asam lemak. Selain langkah ini, sintesis malonyl CoA dilakukan dalam dua proses yang terjadi pada asetil CoA karboksilase di enzim. Nah, asetil koenzim A karboksilase ini mengandung gugus prostetik biotin yang dimana dia itu banyak terdapat pada usus besar dan menghasilkan enzim biotin. Ini enzim biotin yang diperlukan dalam menghasilkan atau membentuk karboksibiotin dengan mengorbankan hidrolisis molekul ATP. Nah, proses selanjutnya, gugus karboksibiotin enzim ini nantinya akan bereaksi dengan asetil koenzim A menjadi malonyl koenzim A. Yang selanjutnya itu sintesis asam lemak yang terdiri dari serangkaian reaksi kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan reduksi. Sistem enzim yang mengkatalis sintesis asam lemak rantai panjang jenuh dari asetil koenzim A, malonyl koenzim A, dan NADPH disebut asam lemak sintase. Sintase sebenarnya merupakan enzim kompleks yang berbeda, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda dalam sintesis asam lemak. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel 28.1 ini, di mana setiap enzim ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam sintesis asam lemak. Nah, selanjutnya fase perpanjangan sintesis asam lemak pada bakteri dimulai ketika asetil koenzim A dan malonyl koenzim A bereaksi dengan protein perancah atau yang disebut acyl carrier protein dalam kurung ACP, membentuk asetil ACP dan malonyl ACP. Seperti proses pembentukan lainnya, diperlukan molekul dasar yang dijadikan fondasi. Dalam sintesis asam lemak ini, yang dijadikan fondasi atau molekul dasar itu adalah si fosfopantetein, si gugus fosfopantetein atau gugus fosfopantetena. Nah, yang dimana bisa kita lihat dari gambar ini, gambar 28.3, baik si acyl carrier protein atau ACP dan koenzim A ini sama-sama memiliki gugus fosfopantetena. Si asetil ACP ini akan bereaksi dengan malonyl ACP dan mengalami kondensasi, membentuk si asetil ACP ini dan melepas CO2. Nah, si malonyl ACP ini dibutuhkan untuk menurunkan substansial dalam energi bebas melalui proses dekarboksilasi karena si malonyl ACP ini merupakan bentuk aktif dari si asetil ACP. Nah, selanjutnya si asetil ACP ini akan mengalami reduksi di mana di gugus karbonil ini akan mengalami penambahan H+. Bisa dilihat di sini ada penambahan 2H+, menjadi D3 hidroksbutiril ACP. Nah, selanjutnya si D3 hidroksbutiril ini, butiril ACP ini akan mengalami dehidrasi, membentuk krotonil ACP dan melepas H2O. Selanjutnya si krotonil ACP pun akan mengalami reduksi menjadi butiril ACP. Setelah tadi kita melihat reaksi-reaksi individu dari semua sintesis asam lemak,
Berikut keseluruhan reaksi untuk sintesis asam lemak palmitat C16. Yang pertama itu, ini merupakan bentuk stoikiometri dari sintesis palmitat. Dan yang ini reaksi yang kedua ini merupakan persamaan dari sintesis malonyl CoA ini, koenzim A. Nah, dari kedua reaksi ini, bila kita jumlahkan, akan menjadi keseluruhan dari reaksi sintesis asam lemak palmitat C16 yaitu 8 asetil koenzim A ditambah 7 ATP ditambah 14 NADPH menjadi palmitat plus 14 NADP plus ditambah 8 CO enzim A ditambah 6 H2O ditambah 7 ADP dan ditambah 7 P untuk fosfor. Selanjutnya, asam lemak disintesis oleh kompleks enzim multifungsi pada hewan. Meskipun reaksi biokimia dasar dalam sintesis asam lemak serupa pada E. coli dan eukariota, struktur sintase sangat bervariasi. Enzim komponen sintase asam lemak hewani berbeda dengan E. coli dan tanaman, dihubungkan dalam rantai polipeptida besar. Struktur sebagian besar sintase asam lemak mamalia baru-baru ini telah ditentukan dengan protein pembawa asli dan tioesterase yang tersisa harus diselesaikan. Enzim ini adalah dimer dari subunit 270 Kd yang identik. Setiap rantai berisi semua situs aktif yang diperlukan untuk aktivitas, serta protein pembawa asil atau ACP yang ditambahkan ke kompleks. Nah, di sini di bagian A ini merupakan susunan kegiatan katalitik hadir dalam rantai polipeptida tunggal. Dan yang B ini merupakan gambaran dimer berdasarkan hasil kristalografi X-ray, di mana besi MT dan besi KR adalah domain tidak aktif yang mirip dengan urutan transfer. Meskipun ada dua domain untuk DH atau dehidratase, hanya satu yang aktif, yaitu domain tidak aktif disajikan dalam warna pudar. Garis putus-putus menguraikan domain yang strukturnya belum ditentukan. Nah, dua rantai komponen berinteraksi sedemikian rupa sehingga aktivitas enzim dipartisi menjadi dua kompartemen yang berbeda. Kompartemen pemilihan dan kondensasi mengikat asetil dan substrat malonyl dan memadatkannya untuk membentuk rantai yang tumbuh. Menariknya, sintase asam lemak mamalia memiliki satu situs aktif, malonyl asetil transasilase, yang menambahkan asetil koenzim A dan malonyl koenzim A. Sebaliknya, sebagian besar sintase asam lemak lainnya memiliki dua aktivitas enzim yang terpisah, satu untuk asetil koenzim A dan satu untuk malonyl koenzim A. Kompartemen modifikasi bertanggung jawab atas aktivitas reduksi dan dehidrasi yang menghasilkan produk asam lemak jenuh. Banyak kompleks multi-enzim eukariotik adalah protein multifungsi di mana berbagai enzim dihubungkan secara kovalen. Keuntungan dari pengaturan ini adalah bahwa aktivitas sintetik dari enzim yang berbeda terkoordinasi. Selain itu, perantara dapat secara efisien diserahkan dari satu situs aktif ke yang lain tanpa meninggalkan perakitan. Selanjutnya ada clinical insight. Yang pertama itu dalam pengobatan. Sintase asam lemak ini biasanya diaplikasikan dalam pengobatan kanker dan tumor. Asam lemak di sini sebagai prekursor sintesis fosfolipid yang kemudian dimasukkan ke dalam membran di sel kanker yang berkembang pesat. Nah, peneliti yang tertarik dengan pengamatan ini telah menguji inhibitor sintase asam lemak pada tikus untuk melihat apakah inhibitor itu memperlambat pertumbuhan tumor atau tidak. Nah, ternyata inhibitor ini memang memperlambat pertumbuhan tumor. Namun, dengan menginduksi kematian sel terprogram. Nah, ada pengamatan mewujudkan lainnya yang tikus yang diobati dengan inhibitor ini menunjukkan penurunan berat badan yang luar biasa karena mereka makan lebih sedikit. Dengan demikian, inhibitor asam lemak sintase ini adalah kandidat yang menarik baik sebagai anti tumor ataupun sebagai obat anti obesitas. Kalau dalam bahayanya ada pada perbedaan dari gamma hidroksibutirik asid dan
beta hidroksibutirik asid. Gamma hidroksibutirik asid atau GHB ini adalah asam lemak rantai pendek yang merupakan isomer dari asam beta hidroksibutirik. Versi asam beta hidroksibutirik ini adalah metabolit dalam degradasi dan sintesis asam lemak. Bentuk terionisasi dari molekul ini adalah badan keton. Perbedaan kimia kecil di mana kelompok alkohol berada memiliki efek yang besar pada aksi kedua bahan kimia ini. Sejumlah kecil GHB ditemukan di otak di mana ia dianggap sebagai neurotransmitter. GHB telah digunakan secara klinis sebagai anestesi dan untuk pengobatan narkolepsi dan alkoholisme. Tetapi, GHB memasuki penggunaan narkoba ketika pembangun tubuh menemukan bahwa itu merangsang pelepasan hormon pertumbuhan. Itu menjadi obat yang populer karena klaim bahwa itu mengurangi penghambatan dan meningkatkan kesadaran seksual. Dan itu terkenal sebagai obat pemerkosaan. GHB yang disebut juga G atau ekstasi cair, GIP, dan cair X di antara nama-nama lainnya dilarang untuk penggunaan non-resep pada tahun 1990. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kurnia dari kelompok 6 biokimia tentang pembahasan anabolisme lemak. Nah, saya pada pembahasan ini yaitu tentang additional enzim elongat dan desaturate fatty acid dan acetyl CoA carboxyl is key regulator of fatty acid metabolism. Nah, yang pertama itu tentang additional enzim elongat and desaturate fatty acid, di mana seperti yang kita tahu bahwa struktur asam lemak itu memiliki atom karbon sebanyak 14 sampai 24. Nah, asam lemak ini juga terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini yang tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak yang tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Asam palmitat merupakan asam lemak jenuh yang memiliki 16 rantai karbon. Nah, asam palmitat juga merupakan produk utama dari asam lemak sintase. Kemudian pada eukariotika, enzim pada permukaan sitoplasma membran retikulum endoplasma mengkatalisasi elongasi reaksi asam lemak yang lebih lama terbentuk. Elongasi reaksi ini yaitu pempanjangan rantai di mana pada rantai atom C pada sintesis, yaitu penambahan 2 atom C dari asetil CoA dan donor unit 2 atom C yang merupakan malonyl CoA, di mana malonyl CoA ini digunakan sebagai substansi yang terikat menghasilkan asam lemak tak jenuh. Dalam sistem retikulum endoplasma juga terdapat ikatan rangkap yang dimasukkan di dalam rantai panjang asil CoA sebagai langkah penting dalam sintesis molekul senyawa vital seperti prostaglandin. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa fungsi dari lipid itu yaitu membentuk salah satunya membentuk prostaglandin, di mana asam lemak tak jenuh pada mamalia berasal dari satu palmitoleat, di mana terdiri dari 16 atom karbon dan memiliki satu ikatan rangkap. Kemudian ada oleat, linoleat atau linolenat. Linoleat dan linolenat ini merupakan asam lemak esensial, di mana pada suatu organisme seperti mamalia kekurangan enzim untuk menghasilkan ikatan rangkap pada karbon atom di luar C9 dalam rantai asam lemak. Untuk menghasilkan ikatan rangkap yaitu atom C-nya lebih dari C9. Nah, karenanya mamalia tidak dapat mensintesis linoleat. Linoleat dan linolenat dibutuhkan oleh suatu organisme dan tidak dapat secara endogen disintesis. Tidak dapat secara endogen ini artinya tidak dapat memproduksi atau tidak dapat mensintesis sendiri, sehingga diperlukan dari luar, seperti misalnya berasal dari makanan. Nah, kemudian ada hormon eikosanoid berasal dari asam lemak tak jenuh ganda, di mana arasidonasenya ini merupakan sebagai prekursor utama dari hormon eikosanoid. Arasidonase ini merupakan asam lemak yang memiliki 20 atom C dan 4 ikatan rangkap yang berasal dari linoleat. Di situ ada pada gambar 28.6, yaitu arasidonase sebagai prekursor utama hormon eikosanoid. Prostaglandin sintase mengkatalisasi langkah pertama dalam laju
dalam jalur menuju prostaglandin, protasiklin, dan tromboksan. Kemudian lipoksigenase mengatalisis langkah awal dalam jalur menuju leukotrien. Prostaglandin dan eikosanoid ini merupakan hormon lokal, di mana mereka itu berumur pendek dan mereka mengubah aktivitas di mana tempat mereka disintesis. Hanya sel-sel mereka hanya mengubah aktivitas di tempat mereka di mana disintesis. Kemudian sel-sel yang ada di sekitarnya itu secara langsung mengikat reseptor membran. Nah, hormon prostaglandin eikosanoid ini memiliki efek yang bervariasi dari satu jenis ke jenis yang lain. Di antaranya, prostaglandin merangsang peradangan, mengatur aliran darah ke organ tertentu, mengendalikan ion yang diangkut melalui membran, memodulasi transmisi sinaptik, dan menginduksi tidur. Sedangkan aspirin memberi efeknya dengan memodifikasi enzim kunci secara kovalen, di mana aspirin ini menyebabkan efek yang berbeda dalam tubuh, seperti pengurangan peradangan, analgesia, pencegahan pembekuan, pengurangan darah, yang disebabkan karena penurunan produksi dari prostaglandin dan TXA2. Kemudian, kemampuan aspirin ini yaitu untuk menekan produksi prostaglandin dan tromboksan karena inaktivasi enzim siklooksigenase yang tidak dapat dibalikan. Aspirin juga bertindak sebagai agen asetilasi, di mana kelompok asetil secara kovalen melekat pada residu serin di situs aktif enzim siklooksigenase. Nah, efek dari aspirinnya itu seperti fosforilasi oksidatif yang tidak terpisahkan dalam mitokondria dan modulasi pensinyalan. Kemudian efek lain dari mekanisme aspirin ini juga yaitu kemampuan darah yang pada umumnya untuk membeku menjadi berkurang dan menyebabkan pendarahan yang berlebihan. Nah, kemudian ada asetil-CoA karboksilase is a key regulator of fatty acid metabolism, di mana asetil-CoA karboksilase ini memiliki peran yang penting dalam mengatur sintesis asam lemak dan degradasi. Jadi asetil-CoA karboksilase ini berperan dalam sintesis asam lemak dan penyimpanannya. Nah, yang enzim ini berfungsi dalam mengkatalisasi sistem sintesis asam lemak, kemudian memproduksi molonil-CoA, dan enzim ini juga berfungsi dengan baik dalam regulasi lokal maupun hormonal. Kemudian asetil-CoA karboksilase diatur oleh kondisi dalam sel, di mana dapat dilihat pada gambar 28.7. Asetil-CoA karboksilase menanggapi perubahan di lingkungan terdekatnya yang dapat dimatikan oleh fosforilasi dan diaktifkan kembali oleh defosforilasi, di mana di situ terdapat untuk mengubah karboksilase yang aktif menjadi tidak aktif itu diperlukan protein kinase yang bergantung dengan AMP. Kemudian untuk mengubahnya itu menjadi tidak aktif dengan memodifikasi residu serin tunggal, sehingga karboksilase tidak aktif saat energinya diisi oleh rendah karena dihambat oleh ATP. Nah, kemudian aktif CoA karboksilase sebagai terisolasi dimer yang dapat dilihat pada gambar 28.8, di mana elektron ini terjadi perpindahan migrasi dari enzim aktif filamen yang berasal dari asetil-CoA karboksil dari hati ayam. Kemudian polimerisasi yang diinduksi sitrat sebagian dapat membalikan penghambatan yang dihasilkan oleh fosforilasi yang terdapat pada gambar 28.9, di mana pada gambar 28.9 ini ketergantungan aktivitas asetil-CoA karboksilase pada konsentrasi sitrat. Pada kode A, sitrat bisa sebagian mengaktifkan fosforilase karboksilase. Pada kode B, defosforilasi bentuk karboksilase sangat aktif bahkan ketika sitrat tidak ada. Sitrat sebagian mengatasi hambatan yang dihasilkan oleh fosforilasi. Nah, ketika
asetil-CoA dan ATP berlimpah, tingkat sitratnya ini semakin tinggi, yang menandakan bahwa bahan baku dan energi itu tersedia untuk sintesis asam lemak, sehingga efeknya stimulasi sitrat pada karboksilase dilawan oleh polimetoil CoA yang sangat banyak. Kemudian palmitoyl CoA ini menyebabkan filamen membongkar subunit tidak aktif dan menghambat translokase yang mengangkut sitrat dari mitokondria ke sitoplasma, serta glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Kemudian enzim pengatur dalam fase oksidatif pentosa fosfat. Kemudian asetil-CoA karboksil juga berperan dalam regulasi degradasi asam lemak, di mana malonyl CoA ini sebagai produk dari reaksi karboksilase yang didapatkan ketika bahan bakarnya itu melimpah. Malonyl CoA ini menghambat karnitin asil transferase untuk mencegah masuknya asil lemak ke dalam matriks mitokondria pada saat yang sangat banyak. Kemudian malonyl CoA juga merupakan inhibitor karnitin yang efektif di jantung dan otot. Kemudian dengan jaringan yang memiliki sedikit kapasitas lemak yang dihasilkannya sendiri. Kemudian dalam jaringan ini asetil-CoA itu sebagai enzim pengontrol. Kemudian asetil-CoA karboksilase ini diatur oleh berbagai hormon, diantaranya ada hormon glukagon, epinefrin, dan insulin. Regulasinya ini dibagi dua, yaitu glukagon dengan epinefrin dan insulin insulin. Pada regulasi glukagon dan epinefrin ini terjadi pada saat puasa dan olahraga, di mana hormon ini akan menghambat asam lemak sintesis dengan menghambat asetil-CoA karboksilase, yang efeknya ini memiliki efek yang kompleks. Hasilnya itu akan menambah penghambatan oleh kinase yang bergantung pada AMP. Tadi kan bahan bakarnya itu kan diaktifkan oleh AMP kan. Nah, di mana dalam protein kinase ini sangat bergantung pada AMP. Kemudian hormon katabolik ini mematikan asam lemak sintesis dengan menjaga karboksilase dalam keadaan terfosforilasi tidak aktif. Kemudian regulasi insulin, di mana regulasi insulin ini ada pada saat setelah olahraga dan setelah makan. Nah, bedanya kalau hormon glukagon dan epinefrin ini menghambat, kalau hormon insulin ini merangsang sintesis asam lemak, yaitu dengan mengaktifkan asetil-CoA karboksil. Kalau yang glikogen dan epinefrin itu kan yang dihambat asetil-CoA-nya, karena kalau ini malah diaktifkan asetil-CoA-nya. Kemudian merangsang karboksilase dengan menstimulasi aktivitas protein fosfatase yang mendefosforilasi dan mengaktifkan asetil-CoA karboksilase. Nah, dengan demikian sinyal glukagon, epinefrin, dan insulin bertindak pada triasilgliserol dan asetil-CoA karboksilase yang dengan hati-hati dalam mengatur pemanfaatan dan penyimpanan asam lemak. Kemudian respon terhadap diet kontrol jangka panjang dimediasi oleh perubahan tingkat sintesis dan degradasi enzim yang berpartisipasi dalam sintesis asam lemak. Misalnya pada binatang yang berpuasa dan diberi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Kemudian diet rendah lemaknya itu ditandai dengan meningkatnya jumlah asetil-CoA karboksilase dan asam lemak sintase dalam beberapa hari. Nah, jenis regulasinya ini dikenal dengan kontrol adaptif yang dimediasi oleh insulin dan glukosa yang ada pada jenis transkripsi gen. Baik, perkenalkan saya Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan bahasan materi mengenai bagian 28.4 mengenai metabolisme dalam konteks etanol, energi, metabolisme dalam hati. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak manusia yang non-muslim khususnya minum seperti anggur. Nah, di dalam minuman anggur itu terdapat alkohol. Di situ bisa dalam bentuk etanol. Nah, etanol yang dalam kita konsumsi itu tidak dapat diekskresikan dan harus dimetabolisme dalam tubuh. Dan biasanya ini akan dimetabolisme terutama oleh hati. Nah, ada beberapa jalur dalam metabolisme etanol. Mari kita lihat. Yang pertama ada langkah pertama, berlangsung pada sitoplasma.
Di sini kita lihat ada etanol, yaitu CH3CH2OH plus NAD plus akan mengalami dehidrogenase alkohol membentuk asetaldehid CH3CHO plus NAD plus H+. Nah, itu pada langkah pertama. Langkah kedua, dia akan berlangsung pada di mitokondria, di mana asetaldehid CH3CHO ditambah NAD plus dan H2O akan mengalami dehidrogenasi aldehid membentuk asetat CH3COO- plus NADH plus H+. Nah, pada proses ini terjadi metabolisme di dalam tubuh. Hasil NADH apabila terlalu banyak di dalam tubuh akan mengurangi kesehatan. Apabila terlalu banyak kadar NADH dalam tubuh akan memperlambat glukogenesis dengan mencegah oksidasi laktat dari piruvat. Nah, akibatnya akan merendahkan kadar gula dalam darah dan akan mengeksitasi laktat. Selanjutnya, apabila terlalu banyak kadar NADH dalam tubuh akan menghambat oksidasi asam lemak sehingga akan menyebabkan trigliserida itu akan menumpuk di dalam hati dan akan menyebabkan lemak hati, dan itu tidak baik bagi kesehatan. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya mengenai sintesis lipid. Nah, sintesis lipid. Pertama terdapat 3 kelas lipid. Yang pertama ada triacylglycerol, kedua ada lipid membran yang terdiri dari fosfolipid dan sphingolipid, yang ketiga ada kolesterol, di mana kolesterol merupakan komponen membran dan prekursor untuk hormon steroid. Nah, kita ke pembahasan pertama mengenai fosfatidat merupakan prekursor dari storage lipid dan banyak membran lipid. Di sini ada pembahasan mengenai triacylglycerol disintesis dari fosfatidat di 2 langkah. Nah, pembentukan fosfatidat itu berawal dari gliserol 3-fosfat. Di sini gliserol 3-fosfat akan disintesis dengan koenzim A membentuk lisofosfatida. Nah, selanjutnya lisofosfatida ini akan dibentuk dan diubah membentuk fosfatidat yang usually saturated atau agak jenuh. Yang pembentukan fosfatidatnya yang agak jenuh. Nah, pada langkah kedua, fosfatidat ini akan diubah mengalami hidrolisis, yaitu pelepasan H2O, dibentuk menjadi DAC, DAG atau dialisis gliserol. Nah, selanjutnya akan diubah menjadi triacylglycerol. Nah, itu dia pembentukan sintesis dari triacylglycerol yang berasal dari fosfatidat. Selanjutnya ada sintesis fosfolipid. Nah, sintesis fosfolipid ini biasanya terjadi dalam retikulum endoplasma. Nah, sintesis fosfolipid ini membutuhkan prekursor yang diaktifkan. Biasanya, sintesis fosfolipid ini melibatkan 2 komponen, yaitu diacylglycerol dengan alkohol, di mana salah satu komponennya harus diaktifkan terlebih dahulu, baru bisa disintesis. Di sini ada struktur dari CDP diacylglycerol, di mana terdapat dalam gugus DAG3P atau diacylglycerol 3-fosfat dengan gugus citidin monofosfat CMP di bagian atas. Nah, sintesis fosfolipid ini akan terjadi reaksi dengan fosfatid dengan CTP. Nah, fosfatid akan bereaksi dengan CTP
membentuk CDP diagliserol yang sesuai strukturnya ada bagian sebelah kanan itu adalah CMP dan bagian sebelah kiri merupakan DAG3. Slide selanjutnya, unit yang diaktifkan akan bereaksi dengan gugus hidroksil pada alkohol. Di sini digunakan etanolamin yang akan disintesis merupakan bagian sisi alkohol yang diaktifkan dan akan dirubah menjadi fosforil etanolamin. Nah, di sini melepaskan ATP dan menjadi ADP. Selanjutnya akan dibentuk menjadi CDP etanolamin dengan mengubah CTP menjadi PP. Nah, di situ terdapat gugus setilanin yang P dengan O, ikatan P dengan O, membentuk setilanin. Nah, selanjutnya CDP etanolamin ini akan ditransfer ke diasilgliserol membentuk CMP dan di sini membentuk gugus fosfatilethanolamin. Nah, itu dia pembentukan fosfatilethanolamin. Biasanya gugus fosfolipid dalam mamalia itu berbentuk fosfatidikolin yang fosfatidikolin ini organ hati kita, dia mempunyai enzim yang Masya Allah ciptakan ya. Dalam hati ini mempunyai enzim yang dapat mensintesis fosfatidikolin ini menjadi fosfatidietanolamin. Nah, dalam hati ini terdapat enzim yang dapat mensintesisnya langsung dengan sendiri yang dapat diproduksi oleh dua jalur yang berbeda pada mamalia, yang dimana jalur ini akan memastikan bahwa fosfolipid ini dapat disintesis bahkan jika komponen untuk satu jalur dalam pasokan yang terbatas. Jadi kalau hanya ada satu pasokan terbatas, dia masih tetap bisa untuk disintesis. Nah, di sini perubahannya fosfatidietanolamin akan dirubah menjadi fosfatol klorin dengan bantuan adenolsilmethanonin menjadi yang adenol-homo-silmethanonin yang membentuk menjadi fosfatidiklorin. Itu akan memudahkan pada saat apabila hanya ada satu jalur dan tubuh membutuhkan untuk terus mensintesis fosfolipid dalam tubuh. Selanjutnya ada sphingolisis disintesis dari keramin. Nah, sphingolisis ini biasanya terdapat di dalam membran plasma di dalam semua sel eukariotik. Nah, sintesis sphingolipid ini pertama kita libatkan palmitoyl koenzim A akan bereaksi dengan serin. Nah, dia akan berubah menjadi 3 ketospinganin. Nah, 3 ketospinganin ini akan dirubah menjadi dihidrospingosin. Dihidrospingosin ini akan merubah RCO dengan koenzim A menjadi koenzim A dan H+, melepaskan ion H+. Selanjutnya akan dirubah menjadi dihidrokeramin. Nah, dari dihidrokeramin ini akan mengubah FAD menjadi FADH2 yang akan membentuk struktur keramin. Nah, dari struktur keramin ini merupakan yang sphingolipid ini disintesis dari keraminnya ini. Selanjutnya, gugus seranin pada gugus hidroksilnya akan dirubah membentuk
sphingolipid. Membentuk sphingolipid. Nah, sphingolipid ini terdiri dari sphingomyelin, di mana dia terdapat dalam serbung-serbung myelin sistem saraf. Ini dengan substituennya ialah phosphatidylcholine, fosforilcholine. Nah, itu substituen pada sphingomyelin yang terdapat dalam serbung myelin sistem saraf. Lalu karamin juga membentuk cerebrosin, di mana dia merupakan komponen dari myelin, yang dimana substituennya adalah gugus, bisa berupa gugus glukosa atau laktosa. Dan itu UDP glukosa menjadi UDP. Nah, bisa juga keranin ini membentuk gangliosin, di mana terdapat sisi aktif gula. Nah, gangliosin ini merupakan hal yang penting, komponen yang penting dalam mengikat sel sistem keseimbangan dalam tubuh. Itu dia penjelasan bagian saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai kolesterol. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya pada bab anabolisme lemak yaitu sintesis kolesterol dari asetil koenzim A dan aturan pada sintesis kolesterol. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu sintesis kolesterol dari asetil koenzim A. Kolesterol merupakan suatu senyawa lemak yang kompleks. Tubuh kita menghasilkan sekitar 80% kolesterol. Nah, bagaimana sih proses sintesisnya? Di sini kita akan membahas bagaimana sintesis kolesterol dari asetil koenzim A. Tahapnya ada 3 tahap. Itu tahap yang pertama yaitu ada sintesis isopentenyl pirofosfat. Tahap yang kedua yaitu kondensasi 6 molekul isopentenyl pirofosfat menjadi bentuk skualen. Dan yang ketiga yaitu siklis skualen menjadi kolesterol. Tahap sintesis isopentenyl pirofosfat ini terjadi di sitoplasma dan 2 detik di lumen retikulum endoplasma. Nah, tahap sintesis ini dimulai dengan pembentukan mevalonat. Pada tahap pembentukan mevalonat diawali dengan pembentukan 3-hidroksi 3-metil glutari koenzim A atau disingkat dengan HMG-CoA dari asetil koenzim A dan asetoasetil koenzim A dengan menggunakan sebuah enzim yang bernama 3-hidroksi 3-metil glutari koenzim A reduktase sehingga terbentuklah mevalonat. Kemudian mevalonat yang sudah terbentuk itu diubah kembali menjadi 3-isopentenyl pirofosfat dengan melalui 3 tahap reaksi yang membutuhkan ATP. Yang pertama, mevalonat diubah menjadi 5-fosfor mevalonat. Yang selanjutnya, 5-fosfor mevalonat diubah menjadi 5-pirofosfor mevalonat dan terbentuklah 3-isopentenyl pirofosfat. Pembentukan skualen dari struktur isopentenyl pirofosfat ini mengalami perubahan jumlah karbon. Pertama, jumlah karbonnya 5, kemudian bertambah menjadi 10, dan bertambah lagi menjadi 15, dan kemudian jumlah karbonnya bertambah menjadi 30 atau menjadi struktur skualen. Sebelum terjadinya proses kondensasi isopentenyl pirofosfat, mula-mula struktur isopentenyl pirofosfat ini mengalami isomerasi menjadi dimetilalil pirofosfat. Setelah isopentenyl pirofosfat ini mengalami isomerasi menjadi dimetilalil pirofosfat, kemudian 1 molekul dimetilalil pirofosfat dan 2 molekul isopentenyl pirofosfat ini mengalami kondensasi dan membentuk farnesil pirofosfat. Kemudian, ekor-ekor dari senyawa farnesil pirofosfat ini saling berhubungan sehingga terbentuklah struktur skualen. Tahap yang ketiga merupakan
siklis squalens menjadi kolesterol. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari biosintesis kolesterol dari asetil koenzim A. Bagaimanakah prosesnya? Pertama-tama, skualen diaktifkan dengan cara mengkonversi ke skualen epoksida yang membutuhkan oksigen dan NADPH. Kemudian, skualen epoksida disiklisasi menjadi lanosterol dan lanosterol diubah menjadi kolesterol dengan proses yang kompleks. Pembahasan yang selanjutnya yaitu aturan pada sintesis kolesterol. Nah, di sini saya akan membahas 4 aturan pada sintesis kolesterol. Yang pertama, tingkat sintesis dari HMG koenzim A reduktase mRNA ini dikendalikan oleh sterol yang mengikat protein. Yang kedua, tingkat translasi dari HMG koenzim A reduktase mRNA ini terhambat oleh non-sterol metabolit yang berasal dari mevalonat. Yang ketiga yaitu degradasi HMG koenzim A reduktase ini dikendalikan dengan ketat oleh enzim. Dan yang terakhir, fosforilasi menurunkan aktivitas HMG koenzim A reduktase. Seperti itulah pembahasan mengenai sintesis kolesterol dari asetil koenzim A dan aturan pada sintesis kolesterol. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikut ini merupakan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang lipoprotein transportasi kolesterol dan triasil gliserol. Kolesterol dan triasil gliserol dibuat terutama di hati, digunakan oleh jaringan di seluruh tubuh. Kolesterol dan triasil gliserol dikemas ke dalam partikel lipoprotein. Partikel lipoprotein diklasifikasikan menurut peningkatan kepadatannya, terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu silomikrons, yang kedua yaitu lipoprotein densitas sangat rendah atau disebut VLDL, yang ketiga yaitu lipoprotein densitas menengah atau disebut IDL, yang keempat lipoprotein densitas rendah atau disebut LDL, dan yang kelima yaitu lipoprotein densitas tinggi atau disebut HDL. Berikut ini merupakan penjelasan dari 5 lipoprotein berdasarkan peningkatan kepadatannya. Silomikrons merupakan awal tahapan dari penyebaran kolesterol dan triasil gliserol, di mana ketika melebihi kebutuhan hati sendiri, maka keduanya diekspor ke dalam darah dalam bentuk lipoprotein kepadatan sangat rendah. Nah, selanjutnya triasil gliserol dalam VLDL tersebut dihidrolisis oleh lipas pada permukaan kapiler dan asam lemak bebas dibawa ke dalam sel. Selanjutnya, lipoprotein densitas menengah itu merupakan sisa-sisa yang kaya kolesterol yang dapat diambil oleh hati untuk diproses dan diubah menjadi lipoprotein dengan kepadatan rendah. Nah, hal tersebut itu dengan menghilangkan lebih banyak triasil gliserol. Nah, LDL atau lipoprotein dengan kepadatan rendah itu merupakan pembawa utama kolesterol dalam darah. Nah, pada lipoprotein densitas tinggi yaitu HDL, lipoprotein tersebut yang mengambil kolesterol yang dilepaskan ke plasma dari sel. Nah, sehingga alih transferasi dalam HDL ke hati kembali. Berikut ini merupakan endositosis yang dimediasi oleh reseptor LDL terdiri dari 3 langkah. Nah, dalam gambar berikut ini terdapat reseptor LDL yang
berbentuk setengah lingkaran yang berada pada ujung atas. Nah, kemudian LDL di sini terdiri dari kolesterol ester dan protein. Nah, pada tahap pertama, LDL di sini terjadi pengikatan atau mengikat reseptor protein. Nah, pada tahap kedua, yaitu reseptor LDL terjadi dilokalisasi, sehingga LDL tersebut terlokalisasi atau terperangkap. Jadi, kolesterol ester dan protein yang terdapat pada LDL tersebut itu terperangkap dalam reseptor LDL. Nah, pada tahap yang ketiga itu terjadi pemisahan atau terjadi hidrolisis, sehingga terbentuklah kolesterol oleat dan asam amino bebas, di mana kolesterol oleat tersebut menjadi kolesterol. Pada hiperkolesterolemia keluarga, di mana konsentrasi kolesterol dan LDL itu meningkat lebih besar, dan terjadinya oksidasi kelebihan darah LDL untuk membentuk LDL teroksidasi, sehingga sel sistem kekebalan pada makrofag itu membesar dan membentuk sel busa, dan sel busa tersebut terperangkap dalam pembuluh darah sehingga menjadi flak dan menyebabkan serangan jantung. Nah, berikut gambarnya. Dan selanjutnya yaitu kelainan genetik, bahwa pada kelainan genetik ini terdapat homozigot dan heterozigot. Apakah kolesterol merupakan prekursor hormon steroid? Nah, kolesterol juga merupakan prekursor pada dua molekul penting, yaitu garam empedu dan vitamin D. Berikut struktur glikokolat untuk penyerapan lipid. Nah, selanjutnya adalah molekul sinyal krusial pada hormon steroid. Terbentuknya vitamin D itu berawal dari senyawa 7-dehidrokolesterol yang dibantu oleh sinar matahari menjadi previtamin D2 dan selanjutnya menjadi vitamin D. Vitamin D sangat diperlukan untuk pengembangan tulang. Nah, dalam slide tersebut terdapat poin-poin tentang kelainan pada kekurangan vitamin D. Perhatikan gambar berikut di mana laki-laki mempunyai otot dan payudara yang besar karena adanya pengaruh steroid anabolik. Nah, berikut ini merupakan perbedaan struktur dari natural androgen dan sintetik androgen. Selanjutnya, yaitu atom oksigen ditambahkan ke steroid oleh enzim yang mengkatalisis reaksi, yaitu monooksigenase. Ini merupakan etanol yang juga diproses dengan sistem sitosrom P450 dengan oksigen. Jadi dapat disimpulkan bahwa lipoprotein diklasifikasikan melalui peningkatan kepadatannya itu ada 5, yaitu yang pertama silomicrons, yang kedua lipoprotein densitas sangat rendah, yang ketiga lipoprotein densitas rendah, yang keempat lipoprotein densitas menengah, dan yang kelima lipoprotein densitas tinggi. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata dan materi-materi yang kurang pas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.